Cara menentukan gaji karyawan yang fair, baik untuk karyawannya maupun untuk perusahaannya. Gimana tuh caranya? Tonton sampai habis supaya makin paham. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gua akan membahas sesuatu yang sensitif, yaitu gaji. Ya, gaji ini tentu jadi topik yang menarik ya teman-teman, baik untuk karyawan maupun untuk pemilik usaha. Nah, salah satu pertanyaan yang cukup sering adalah gimana cara yang adil untuk menentukan gaji karyawan. Nah, kata adil di sini tentu artinya adalah bukan berarti sama rata ya, tetapi adil ini artinya ditentukan dengan sesuatu yang logis ya, dengan alasan yang logis dan juga konsisten. Oke? Nah, problemnya adalah banyak perusahaan, baik itu UKM, startup, dan bahkan perusahaan yang besar sekalipun, dia tidak punya landasan yang konsisten dan logis untuk menentukan besarnya gaji seseorang. Bahkan beberapa kesalahan yang sering saya temukan adalah dia menggaji seseorang simply karena sebelumnya orang itu udah digaji sekian rupiah di perusahaan lain. Maka saya naikin supaya menarik untuk dia masuk. Itu nggak salah, tetapi bukan berarti kita hanya menentukan gaji berdasarkan gaji orang tersebut di tempat sebelumnya. Nah, lalu apa saja sih landasannya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, UMP, upah minimum provinsi. Ya, tentunya ini jadi landasan yang paling logis dan mau nggak mau harus kita ikuti ya. Kalaupun misalkan usaha kita betul-betul masih baru banget gitu ya, kita belum sanggup untuk bayar sesuai UMP, ya ada baiknya kita ngobrol langsung sama calon karyawan sebelum direkrut ya. Kita ngobrol langsung sama calon karyawan lalu kasih tauin dulu kondisi kita. Nah, ini kan jadinya fair gitu ya. Gue terbuka aja nih bro, gue pengen lu bantuin gue, tapi gue belum mampu gaji lu sesuai dengan UMP ya. Nggak apa-apa, diomongin aja dulu. Kalau dia mau ya why not gitu. Tetapi semangatnya yang penting adalah sebagai business owner, gua akan berusaha mengembangkan bisnis ini agar bisa menggaji karyawan saya minimal sesuai dengan UMP ya. Nah, yang penting semangat itu yang diberitahukan dan dijalankan selama kita buka usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inflasi. Gaji itu kan untuk menghidupi kita gitu ya. Lalu dengan adanya inflasi, harga-harga juga meningkat, tentu berarti pengeluaran kita untuk hidup, untuk beroperasi sebagai manusia, tentu juga akhirnya meningkat. Nah, fair dong kalau misalkan karyawan juga menuntut agar tingkat kesejahteraannya tidak menurun dimakan sama inflasi. Artinya minimal banget dia bisa meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan tingkat inflasinya. Nah, jadinya sebagai business owner atau HR, kita juga harus aware dengan perkiraan inflasi di tahun mendatang sehingga kita bisa budgetin kira-kira minimal gaji karyawan kita akan kita naikin berapa persen. Yang ketiga adalah lama waktu bekerja ya. Nah, tentu ada baiknya kalau kita juga mengapresiasi tim kita, karyawan kita yang sudah mendedikasikan hidupnya gitu ya untuk setia bekerja di perusahaan kita. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor yang membedakan antara kenaikan gaji seorang yang baru join ya dengan orang yang sudah lama join di perusahaan kita. Oke. Nah, ini bisa dibilang jadi seperti apresiasi terhadap loyalty atau kesetiaan dan engagement dari si karyawan tersebut. Yang keempat adalah performance. Memang banyak yang mengaitkan performance dengan penentuan gaji atau kenaikan gaji. Nah, tetapi kalau saya pribadi sebetulnya saya tidak terlalu menitik beratkan performance itu untuk naik gaji yang besar gitu ya. Karena saya lebih suka performance itu diganjar atau konsekuensi dari performance itu diperlihatkan dari bonus gitu ya. Kenapa? Karena performance itu kan sesuatu yang ada di masa lalu ya. Ada di masa lalu. Artinya kita mengapresiasi sesuatu yang di masa lalu dalam satu waktu gitu ya. Jadi dalam bentuk bonus
ya udah, ini adalah apresiasi dari masa lalu kamu, saya bundling dalam sebuah bonus, selesai gitu. Menurut saya itu lebih make sense gitu, dibanding ini performance masa lalu kamu, lalu saya bawa dalam bentuk kenaikan gaji yang signifikan, lalu udah dinaikin gajinya belum tentu dia tetap perform kan gitu ya. Jadi supaya juga menjaga agar karyawan itu bisa termotivasi terus untuk perform. Makanya kita harus membedakan komponennya nih, bahwa kalau performance itu diganjarnya lewat apa, lalu kalau untuk yang tadi loyalty dan sebagainya itu diganjarnya lewat apa. Nah kalau saya, ini nggak ada yang benar atau salah gitu ya, tapi kalau saya kiblatnya itu adalah performance di rewards-nya dengan bonus, bukan dengan kenaikan gaji. Tapi boleh juga kalau misalkan wah kamu bagus gitu ya, jadi saya ada kasih komponen kenaikan gajinya sedikit lebih banyak dibanding yang lain untuk kamu bisa naik gaji, itu boleh juga. Nah sekarang yang kelima, ini yang agak sulit ya, tetapi mau nggak mau kita harus cari tahu, yaitu market price atau gaji yang ada di market itu besarnya berapa. Kenapa? Karena kita harus melindungi talent-talent kita, karyawan-karyawan yang bagus. Kalau misalkan kita underpay, jadi karyawan yang bagus, posisi A kita bayarnya cuma sekian. Padahal di market dia itu dihargain, atau di perusahaan lain dia bisa dihargai gajinya lebih besar. Ya tentunya tinggal tunggu waktu aja nih untuk dia dibajak sama perusahaan lain. Jadi kita juga harus aware, sadar dengan berapa sih besarnya gaji di pasaran untuk posisi-posisi tertentu, terutama posisi-posisi yang kritikal. Lalu banyak juga kejadiannya adalah mereka udah mau dibajak, jadinya mereka bilang gitu ya, syukur-syukur kalau bilang, Pak, Bu, saya mau saya di-approach sama perusahaan lain, saya ditawarin gaji segini. Nah, di saat itulah sebetulnya kita boleh ya, boleh juga untuk mengconsider meningkatkan gajinya, tetapi tidak harus. Karena apa? Ya, karena nah ini nih hal terakhir yang harus diketahui dan jarang diketahui ya. Ini dia hal terakhirnya. Hal keenam, menentukan gaji berdasarkan skala gaji dan level jabatannya. Jadi balik lagi ke cerita saya yang sebelumnya, ada karyawan kita yang bilang, saya mau dibajak nih sama perusahaan lain, ditawarin gajinya 2 kali lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita punya skala gaji untuk perusahaan kita, ya, lalu kita lihat, wah ini udah lewat dari skala gaji atau range-nya, ya kita harus hati-hati ya. Kalau kita mau strict ya kita tetap bilang nggak bisa, karena skala gaji untuk posisi kamu sekarang adalah hanya sampai di sini maksimal. Disinilah maksimal saya bisa naikin gaji kamu. Nah, skala gaji ini dibentuknya dari apa sih? Skala gaji ini dibentuknya berdasarkan dari level atau jabatan dari posisinya gitu ya. Jadi sebuah posisi itu bisa dihitung bobot pekerjaannya. Misalkan seorang kitchen helper gitu ya, orang yang membantu di dapur, tentu bobot pekerjaannya dinilainya akan lebih rendah dibandingkan chefnya atau kokinya. Mengapa? Nah ini ada rumusnya nih. Ini ada dasarnya semua yang nanti akan saya ajarkan tapi di online training saya. Nah, kalau nonton ini udah kelewat online trainingnya, ya makanya stay tune terus ya di Instagram dan di sosial media kita supaya tahu ya. Nah, kapan kita mau ngadain training-training lagi? Balik lagi, jadi ketika kita tadi ya kitchen helper ya, dia punya bobot pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan chefnya ya, karena knowledge yang dibutuhkan, skills yang dibutuhkan itu beda antara posisi ini dengan posisi yang satunya lagi. Nah, disinilah kita jadi bisa tahu, oh kitchen helper itu posisinya adalah misalkan staff. Kalau misalnya si chef itu posisinya itu selevel dengan asisten manajer misalnya begitu ya. Dan kita punya range gaji untuk di setiap posisinya. Jadi cara menentukan gaji yang sering kali orang kelewatan dan nggak pakai adalah mempunyai salary range atau berdasarkan posisi jabatan di perusahaan tersebut. Gue simpulkan ya teman-teman, jadi ada 6 hal yang biasanya menjadi landasan untuk kita menentukan gaji karyawan yang fair. Yang pertama adalah UMP.
Yang kedua adalah inflasi. Lalu tadi yang ketiga adalah loyalty, atau berapa lama dia sudah stay di sana ya. Yang keempat adalah performance. Lalu yang kelima adalah apa? Market price, diingetin sama Jojo, thank you ya. Soalnya kita nggak pakai script nih ya. Lalu yang keenam adalah soal berdasarkan posisi atau bobot pekerjaan dan salary range yang ada. Nah, itulah 6 hal teman-teman yang bisa kalian coba praktekkan untuk menentukan kenaikan gaji maupun gaji orang yang akan kalian rekrut. Semoga berguna. Dan kalau masih ada pertanyaan, I know this is so many things yang harus dipelajarin lagi, tapi nggak bisa saya rangkum dalam satu video, nanti kebanyakan. Makanya stay tune terus di sosial media kita, karena kita kurang lebih ya, setiap sebulan sekali, atau mungkin lebih, atau mungkin kurang, kita mengadakan training-training online tentang seputar HR, growth mindset, dan juga leadership. Oke, sampai jumpa!